Halo, selamat malam. Malam ini, aku akan membacakan kisah horor yang panjang dan mendebarkan berjudul, Malam Terakhir di Beringin Tua. Simak baik-baik. Namaku Rian. Sehari-hari, aku adalah seorang vlogger konten misteri. Aku membongkar mitos-mitos angker, membuktikan bahwa semua fenomena gaib punya penjelasan logis. Gedung-gedung tua dikatakan berhantu. Itu hanya efek angin yang menyusup celah-celah jendela rusak. Suara tangisan di kuburan. Hanya lolongan anjing liar yang terdistorsi. Bertahun-tahun aku melakukannya, dan tak pernah sekalipun aku menemukan bukti nyata dunia lain. Keyakinanku pada logika semakin mengeras seperti baja. Hingga suatu sore, sebuah email masuk ke kotak masuk khusus penontonku. Judulnya sederhana, Berani Tantangan, Vlogger Sok Tahu. Isinya dingin dan menggigit. Si pengirim, yang hanya menyebut diri penjaga cerita, menantangku datang ke Dusun Purbasari, sebuah titik terpencil di peta yang hampir tak terdengar. Di sana, katanya, berdiri beringin tua. Pohon raksasa itu dijaga arwah kuntilanak yang haus darah. Banyak yang mencoba membuktikan ia tak nyata, tulisnya. Tak satu pun pulang. Kau hanya akan jadi angka berikutnya. Aku tertawa. Tantangan sempurna untuk video spektakuler. Inilah kesempatanku membuktikan sekali lagi bahwa semua hantu hanya produk ketakutan kolektif. Segera kuhubungi Doni, kameramen sekaligus sahabatku yang kepikiranannya mudah diteror bayangan sendiri. Don, proyek gede nih, kataku bersemangat lewat telepon. Suara Doni langsung ciut. Lagi, Ran, gue masih mimpi buruk gegara lokasi bekas rumah sakit jiwa kemarin itu. Suara bisik-bisik di telinga gue belum hilang sepenuhnya. Kubujuknya, kujanjikan bayaran ganda. Kukatakan Dusun Purbasari cuma desa kecil damai, dan kuntilanak itu cuma dongeng pengantar tidur anak-anak. Akhirnya, setelah mengeluh panjang, Doni setuju. Meski kulihat raut wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca saat menjemputku pagi itu. Perjalanan ke Dusun Purbasari benar-benar ujian kesabaran. 8 jam berkendara, 2 jam terakhir melewati jalan tanah berbatu, berkelok tajam menyusuri tebing, dan berlubang seperti medan perang. Mobil rental kami terpental-pental, membuat perut mual dan kepala pening. Doni muntah 2 kali di pinggir jalan, wajahnya hijau pucat. Ran, gue nggak sanggup, rintihnya lemah. Hampir sampai, Don. Lihat, jawabku mencoba menyemangati. Dan benar, saat matahari mulai merayap turun ke perbukitan, Dusun Purbasari muncul. Sebuah lukisan hidup. Rumah-rumah kayu tradisional berjajar, dikelilingi sawah hijau berundak yang memantulkan cahaya senja, dan bukit-bukit tinggi menjulang bagai penjaga raksasa. Tapi ada yang aneh. Sangat aneh. Suasana hening yang tak wajar. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada obrolan ibu-ibu di beranda, tak ada deru mesin. Hanya kepakan sayap burung yang sesekali memecah kesunyian. Penduduk yang kami temui tersenyum, tapi senyum mereka datar, tak sampai ke mata yang kosong dan menghindar. Seperti topeng kesopanan yang menutupi ketakutan mendalam. Kami disambut Pak Jaya, kepala dusun berusia sekitar 50 tahunan. Wajahnya teduh tapi garis-garis keras di dahinya bercerita banyak. Tatapannya dalam, seperti sumur tua yang menyimpan rahasia gelap. Beliau menawarkan kami menginap di rumahnya yang sederhana namun bersih. Saat makan malam sederhana di ruang tengah yang hanya diterangi lampu tempel minyak, aku menyampaikan misi kami. Pak, kami ingin mendokumentasikan keindahan Beringin Tua di malam hari. Buat konten pariwisata, kataku mencoba halus. Begitu nama, Beringin Tua, meluncur dari mulutku, seluruh ruangan langsung membeku. Wajah istri Pak Jaya yang sedang menyajikan teh berubah pucat pasi, tangannya gemetar hingga cangkirnya berdenting. Pak Jaya sendiri menatapku tajam. Napasnya berat. Nak, suaranya parau, serak oleh beban. Beringin Tua itu, bukan tempat wisata. Ia lebih dari sekadar pohon. Ia penjara. Penjara untuk arwah yang terluka parah. Kuntilanak yang tinggal di sana, ia bukan hantu sembarangan. Ia korban. Korban keserakahan dan kebohongan manusia. Dan kemarahannya, tak terkira. Aku tersenyum, memaksakan kepercayaan diri. Tenang, Pak, saya profesional. Ini pekerjaan saya. Saya hanya akan merekam pohonnya, takkan mengganggu apapun. Kubuang pandang ke Doni. Dia menunduk dalam-dalam, wajahnya tertutup bayangan, tapi kulihat tetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya menggenggam sendok hingga keputihan. Malam semakin larut. Desa Purbasari seperti mati.
Tak ada cahaya dari jendela rumah, tak ada suara. Hanya nyanyian jangkrik yang monoton dan sesekali lolongan anjing jauh yang membuat bulu kuduk merinding. Pukul 11 lewat, kami bersiap. Doni memeriksa peralatannya dengan cermat namun gugup, kamera low light canggih, mikrofon shotgun sensitif, perekam audio digital, senter kuat, bahkan drone kecil untuk pengambilan gambar udara. Tangannya terus gemetar, membuat baterai kamera hampir terjatuh. "Run please," bisiknya, suara serak. "Gue nggak bisa, firasat gue nggak karuan hari ini," kata Pak Jaya tadi. "Santai, Don," potongku, lebih untuk menenangkan diriku sendiri. "Itu cuma pohon tua, mungkin ada kabel tersembunyi buat speaker, atau efek angin lewat akar-akar yang bolong. Seperti biasa, kita bisa ini." Kami melangkah keluar. Dinginnya menusuk tulang, berbeda dengan dingin udara biasa. Ini dingin lembab yang menyelinap lewat jaket, membuat gigi gemeretuk. Bau tanah basah, daun busuk, dan sesuatu yang manis tapi tengik menyergap indera penciuman. Kami menyusuri jalan setapak sempit yang dipenuhi akar-akar pohon menjalar seperti ular hitam. Cahaya senter kami tampak kecil dan lemah, hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Semakin jauh dari desa, semakin pekat kegelapan dan semakin dalam kesunyian. Bahkan jangkrik dan anjing sudah tidak terdengar lagi. Hanya napas kami sendiri yang berat. Lalu, kami mendengarnya. Pertama kali, samar-samar, seperti suara cekikikan perempuan dari jauh. Doni langsung membeku, mencengkeram lenganku dengan kuku yang menusuk. "Ran, lu dengar?" bisiknya, getarannya merambat ke tubuhku. Aku diam, memfokuskan pendengaran. Ya, suara itu, cekikikan ringan, melengking, tapi anehnya, merdu. Merdu dalam cara yang salah, tidak manusiawi. Membuat otak belakangku berdenyut ngeri. "Ah, itu dia," kataku paksakan tawa kecil. "Pasti suara burung hantu atau kelelawar. Atau mungkin anak-anak nakal desa sini lagi iseng." Tapi hatiku berdebar kencang. Suara itu tidak pergi. Ia datang dan pergi, kadang dari arah kiri, kadang dari kanan, kadang terdengar jauh di belakang bukit, kadang, seolah-olah hanya berjarak beberapa meter di balik semak belukar. Seperti sedang bermain petak umpet dengan kami. Doni tidak bisa bicara lagi. Ia hanya berjalan dengan kaku, kamera di tangannya bergetar liar, merekam kegelapan tanpa arah. Aroma manis bunga melati tiba-tiba memenuhi udara, semakin kuat, menyelimuti kami seperti kabut tak terlihat. Bau itu pekat, memualkan, dan tidak alami. Tidak ada pohon melati di sekitar sini. Setelah berjalan yang terasa seperti 1 jam, kami tiba. Sebuah lapangan terbuka di tengah hutan belantara. Dan di tengahnya, menjulang dengan angkuh dan menyeramkan, berdiri beringin tua. Pohon itu monster. Tingginya mungkin 20 meter, daun-daunnya lebat membentuk kanopi raksasa yang menutupi bulan. Akar-akar udara yang jumlahnya ratusan menjuntai dari cabang-cabangnya yang seperti tangan-tangan kusut raksasa, menyentuh tanah dan membentuk kurungan-kurungan alami. Udara di sekelilingnya lebih dingin 10 derajat. Dingin yang basah dan mengandung beban. Seolah gravitasi di sini lebih berat. "Ya Tuhan," desis Doni, kameranya terangkat namun tangannya gemetar tak terkendali. Aku mencoba memfokuskan logika. "Lihat itu, Don. Akar-akarnya yang menjuntai ke tanah bisa menciptakan efek terowongan angin. Suara-suara aneh itu pasti berasal dari situ. Dan bau melati, mungkin ada tanaman parasit tertentu di pohon ini yang..." Tiba-tiba, kamera Doni berbunyi bip keras. Lampu indikator baterai berkedip merah padam. "Apa?" teriak Doni panik. "Ini nggak mungkin. Baterai ini baru gue cas penuh, Ran. Masih 100% tadi." Aku mengeluarkan ponselku. "Tadi di rumah Pak Jaya masih penuh. Sekarang, mati total, tak bisa dinyalakan." Perasaan takut yang nyata mulai merayap, menggigit logikaku. "Mungkin efek medan magnet," gumamku lemah. Aroma melati tiba-tiba menjadi sangat menyengat, menyesakkan napas. Doni menjerit kecil. "Ran, bau darah. Bau darah campur bau melati." Benar, di balik bau manis yang memabukkan itu, terselip aroma anyir besi, seperti darah segar. Dan saat itulah, cekikikan yang tadi terdengar berubah menjadi tawa. Tawa perempuan melengking tinggi, menusuk gendang telinga, memenuhi seluruh ruang hutan. Bukan dari jauh, bukan dari samping, tapi dari atas. Tepat di atas kepala kami. Dari puncak pohon beringin itu. Diikuti suara, wush, cepat, seperti kain tipis ditiup angin kencang,
melintas begitu dekat di atas rambut kami. Doni berteriak histeris. Aku terjengkang, jantung berdegup kencang hingga terasa di tenggorokan. Kami tidak sendirian. Kami mendongak, diserang ketakutan murni. Dan di sana, di antara jalinan akar dan daun di ketinggian, melayang dia. Seorang perempuan. Gaun putihnya lusuh, koyak, dan kotor lumpur. Rambut hitam pekatnya panjang tergerai seperti jaring laba-laba raksasa, menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi 2 titik merah menyala, seperti bara api, menatap kami dari balik rambut itu. Tatapan itu penuh kebencian, dendam, dan kelaparan. Di bagian perut gaun putihnya, ada noda merah tua yang luas dan basah. Darah. Ia tersenyum. Bibirnya yang pucat meregang, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang runcing, tajam seperti pisau. Tangannya yang kurus, jari-jarinya panjang dengan kuku hitam, perlahan terangkat. Menunjuk lurus ke arah kami. Aku bisa merasakan energi negatif yang memancar darinya, seperti gelombang dingin yang mematikan. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Sangat nyata. Ran. Lariii. Teriakan Doni pecah, penuh teror murni. Kami berbalik, berlari tanpa arah, tanpa berpikir. Hanya satu tujuan, menjauhi pohon itu. Berlari secepat mungkin. Tawa melengking kuntilanak itu menggema di belakang kami, mengikuti setiap langkah. Terdengar semakin dekat, seolah ia melayang tepat di punggung kami. Hawa dingin menusuk tulang belakang. Bau melati dan darah semakin kuat, membuat kepala pusing dan perut mual. Akar-akar pohon di jalan setapak seperti hidup, mencoba menjerat kaki kami. Kami terhuyung, nyaris jatuh beberapa kali. Lalu, bencana. Doni, yang berlari di depanku, kakinya tersangkut akar besar yang menjulang. Ia terpelanting ke depan dengan jeritan, jatuh keras ke tanah berpasir. Doni, teriakku, berbalik untuk menolong. Tapi aku terlambat. Sangat terlambat. Sebuah bayangan putih menyergap dengan kecepatan tak masuk akal. Kuntilanak itu sudah ada di atas tubuh Doni yang terjatuh. Tangan kurusnya yang dingin mencengkeram leher Doni dengan cengkeraman besi. Doni tercekik, matanya terbelalak penuh horor, wajahnya membiru. Ran, lari, erangnya, suara terputus-putus, sebelum akhirnya hanya menjadi bunyi desisan udara yang terhambat. Kuntilanak itu tertawa. Tawanya bukan lagi melengking, tapi seperti kaca pecah beradu, menusuk otak. Dengan kekuatan tak terduga, ia mengangkat tubuh Doni yang lebih besar darinya. Doni terangkat ke udara, kakinya menggapai-gapai kosong. Tidakk. Lepaskan dia, teriakku, tapi suaraku hilang dalam tawa mengerikan itu. Kuntilanak melayang membawa Doni yang tersedak, naik menuju puncak beringin tua. Mereka menghilang di balik tirai akar-akar yang menjuntai dan dedaunan gelap, putus. Hening, hening yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Aku berdiri sendirian, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Jantung berdetak kencang seperti genderang perang. Napas tersengal-sengal. Kameraku hilang, tapi kulihat kamera Doni tergeletak di tanah dekat tempat ia jatuh. Lensanya retak, tapi lampu indikatornya masih menyala redup. Dengan tangan gemetar, kuambil kamera itu. Berat dan dingin. Kualihkan lensanya ke arah pohon beringin, ke tempat Doni menghilang. Kenapa? Teriakku ke kegelapan, suaraku parau. Kenapa kau lakukan ini? Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan? Suara tawanya sudah berhenti. Yang muncul kemudian adalah bisikan. Lirih, pilu, penuh penderitaan, tapi terdengar jelas di telingaku seolah sumbernya hanya berjarak sentimeter. Mereka, semua, mereka harus tahu, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi padaku. Bisikan itu bergetar, penuh air mata yang tak pernah jatuh. Aku terpaku. Tahu apa? Tanyaku, lebih pelan, kamera masih merekam ke arah pohon. Kebenaran, bisiknya lagi. Dan saat kata itu meluncur, kamera di tanganku tiba-tiba hidup lebih terang. Di layar LCD kecilnya, muncul kilasan-kilasan gambar. Seperti film bisu yang rusak, bergerak cepat tapi jelas. Aku melihat seorang perempuan muda, cantik, bersinar. Namanya Siti. Matanya berbinar penuh cinta dan harapan. Perutnya membulat. Ia hamil. Lalu, muncul seorang pemuda tampan, berpakaian bagus. Wajahnya, familiar, mirip dengan Pak Jaya, tapi lebih muda. Ia memegang tangan Siti, berjanji di bawah beringin tua. Janji pernikahan, janji kebahagiaan. Gambar berubah. Siti menangis histeris, berlutut di depan rumah seorang lelaki tua yang angkuh.
Pemuda tampan itu berdiri di belakang si tua, wajahnya dingin, memalingkan muka. Si tua mengusir Siti dengan gerakan tangan kasar. Gambar berikutnya, Siti, sendirian, perutnya besar, wajahnya hancur oleh keputusasaan, berdiri di bawah beringin tua di malam hari. Air matanya mengalir deras. Aku melihat tali. Gambar terakhir, tubuhnya yang tergantung lemah di salah satu dahan besar, bersama janin yang tak pernah sempat melihat dunia. Dan pemuda itu, ia ada di gambar terakhir, tersenyum dingin, berdiri di samping si lelaki tua, yang sekarang kukenali sebagai pamannya. Seorang tokoh penting di Purbasari. Mereka membayar orang untuk memotong tali, menguburkan Siti dan bayinya dengan cepat dan diam-diam di bawah akar beringin tua. Lalu, mereka menyebarkan cerita. Cerita tentang kuntilanak jahat yang memangsa siapa saja yang mendekat. Agar tak ada yang berani. Agar rahasia mereka terkubur selamanya. Kilasan gambar berhenti. Layar kamera kembali gelap, hanya menunjukkan bayangan pohon. Bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku, bukan iblis, aku korban, mereka yang jahat, mereka yang memfitnah, mereka yang menutupi dosa dengan cerita hantu. Rasa takutku tiba-tiba bercampur dengan amarah yang mendidih. Amarah pada ketidakadilan, pada kebohongan yang mengubur kebenaran selama puluhan tahun. Aku mengerti, kuntilanak ini bukan monster tanpa sebab. Ia arwah yang terluka, terpenjara oleh dendam dan keinginan untuk keadilan yang tak pernah datang. Aku akan membantumu, kataku, suaraku tegas meski tubuh masih gemetar. Aku akan merekam semua ini. Aku akan memberitahu dunia kebenarannya. Aku akan mengekspos mereka. Nama baikmu akan dipulihkan. Kulihat bayangan putih turun perlahan dari pohon. Kuntilanak itu melayang di depanku, mungkin hanya 3 meter. Wajahnya masih tertutup rambut, mata merahnya masih menyala, gaunnya masih berlumuran darah simbolik. Tapi, energinya berbeda. Tatapannya, sejauh yang bisa kulihat dari balik rambut, seolah mengandung harapan. Ia tidak menjawab. Perlahan, ia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan pucat ke arahku. Sebuah gestur yang tidak terduga. Seolah ingin bersalaman. Seolah ingin berterima kasih. Tanpa berpikir panjang, terhanyut oleh emosi campur aduk, kulangkahkan kaki dan mengulurkan tanganku juga. Aku akan menyentuhnya. Menyentuh arwah yang menderita ini sebagai simbol perjanjian. Jari-jari dinginnya menyentuh kulit tanganku. Dingin seperti es kuburan. Saat kulit kami bersentuhan, sebuah aliran energi yang sangat kuat, sangat kacau, menyambar tubuhku. Bukan listrik, tapi tsunami emosi, kesedihan yang begitu dalam hingga menghancurkan jiwa, kemarahan yang membakar seperti lava, penyesalan yang menyayat-nyayat, dan rasa sakit fisik yang tak tertahankan dari leher yang tercekik dan perut yang robek. Aku menjerit, bukan jeritan ketakutan, tapi jeritan kesakitan fisik dan mental yang tak tertahankan. Aku menarik tanganku dengan kasar, terhuyung mundur. Dan saat itulah, kuntilanak itu tertawa lagi. Tawa yang sama melengking, penuh kegilaan, penuh kemenangan. Tapi kali ini, tawa itu, terdengar berasal dari dalam kepalaku sendiri. Dari dalam diriku, kuntilanak itu tersenyum. Senyum lebar yang mengerikan di wajah pucatnya. Ia mulai melayang mundur, kembali ke arah beringin tua. Tunggu, apa yang kau lakukan? Teriakku, memegangi kepalaku yang berdenyut-denyut. Energi kacau itu masih bergolak di dalamku. Ia tidak menjawab, ia hanya terus tertawa. Tawa itu semakin kencang, bukan hanya di kepalaku, tapi juga menggema di seluruh hutan, memekakkan telinga, membuat daun-daun bergetar. Ia menghilang di balik tirai akar beringin tua, meninggalkan aku sendirian di tengah lapangan, dengan tawa itu masih bergema di kepalaku dan energi mengerikan yang baru saja disuntikkannya mengalir deras di pembuluh darahku. Aku menyadari kesalahan fatal. Aku salah paham. Ia tidak ingin kebenaran terungkap ke dunia. Ia tidak peduli pada keadilan. Yang ia inginkan, adalah seseorang yang datang. Seseorang yang mendengarkan cerita penderitaannya. Seseorang yang kuat secara fisik dan mental, seperti aku yang percaya diri. Seseorang yang bisa menjadi wadah baru. Wadah untuk menampung semua rasa sakit, dendam, keputusasaan, dan kemarahannya yang tak berkesudahan selama puluhan tahun terkurung di pohon itu. Dengan menyentuhku, dengan menerima permintaannya, aku telah membuka pintu. Ia telah memindahkan sebagian dari kutukannya ke dalam diriku.
Aku bukan sekadar saksi. Aku adalah korban baru. Tujuan berikutnya. Tubuhku berguncang hebat. Tawa di kepalaku semakin keras. Aku melihat ke tangan yang baru saja menyentuhnya. Terasa dingin dan asing. Tidak, tidak. Aku berbalik. Berlari. Berlari sekuat tenaga, tanpa melihat jalan, tanpa peduli arah. Hanya menjauhi pohon itu. Menjauhi tawa itu. Tapi tawa kuntilanak itu mengikutiku. Bukan dari belakang, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Dari dalam dadaku. Semakin keras, semakin gila. Aku juga mendengar suara, wush, di dekat telinga, bau melati dan darah yang menyengat, dan hawa dingin yang kini seolah menyatu dengan darahku sendiri. Aku tersandung, jatuh, bangkit lagi, terus berlari. Paru-paru terasa terbakar, kaki terasa seperti batu. Kegelapan hutan seolah tak berujung. Tiba-tiba, di kejauhan, kulihat titik-titik cahaya kecil. Desa Purbasari. Harapan memancar. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga, mendorong tubuhku yang hampir kolaps, berlari lebih kencang menuju cahaya itu. Tawa di kepalaku menjadi jeritan tertawa, menusuk, menyiksa. Tinggalkan aku, tinggalkan aku. Aku teriakkan, tapi hanya angin malam yang menjawab. Akhirnya, kakiku menyentuh jalan tanah desa. Rumah pertama terlihat. Aku terus berlari, menuju rumah Pak Jaya. Cahaya lampu tempelnya masih menyala. Beberapa meter lagi, dan kemudian, kegelapan menyergap. Aku terjatuh pingsan di depan pagar rumahnya, dengan tawa kuntilanak yang terakhir bergema di kesadaranku sebelum semuanya gelap. Aku terbangun di tempat tidur yang keras. Cahaya pagi menyelinap lewat jendela. Kepalaku pusing, seluruh badan pegal. Pak Jaya duduk di kursi kayu di samping tempat tidur, wajahnya lelah dan sedih. "Nak, kamu kembali," katanya, suaranya berat. Kami sudah berpikir yang terburuk. Seperti yang lain, aku mencoba duduk. Ingatanku berantakan tapi jelas. Doni, kuntilanak, sentuhan, tawa, Doni, pohon, Siti, kebohongan. Kataku kacau. Dengan suara parau, kuceritakan semuanya. Detail mengerikan yang kualami. Wajah kuntilanak, penculikan Doni, kilasan masa lalu Siti, pengkhianatan lelaki yang mirip Pak Jaya dan pamannya. Dan, sentuhan itu, transfer rasa sakit itu. Pak Jaya mendengarkan dengan diam. Matanya kosong, menatap lantai. Saat aku selesai, ia menghela napas panjang. "Nak, aku tahu tentang Siti. Dia adalah bibiku, pamanku, ayahku, mereka." Ia tak sanggup melanjutkan. Tapi percuma, lanjutnya, suaranya hampa. "Tak ada bukti, tak ada yang akan percaya cerita hantu. Mereka yang berkuasa masih keturunan orang itu. Mereka akan membungkusmu sebagai orang gila." Aku teringat kamera Doni. Kameranya, bukti. Aku merekam. Aku melompat dari tempat tidur, mencari tas. Kameranya ada di sudut ruangan. Dengan gemetar, kuambil, kuhidupkan. Layar LCD menyala, lalu hanya menampilkan noise statis abu-abu. Kubuka slot memori. Kosong. Semua rekaman, hilang. Seolah tidak pernah ada. Pak Jaya meletakkan tangan di bahuku. "Nak," bisiknya, penuh belas kasih yang dalam. "Kuntilanak itu, arwah Siti, ia memang korban. Tapi kemarahannya, dendamnya, telah mengubahnya. Ia tidak pernah menginginkan keadilan. Yang ia inginkan, adalah membagi rasa sakitnya. Menyebarkan penderitaannya. Ia tidak akan membiarkan ceritanya benar-benar terungkap, karena itu akan membebaskannya. Dan ia tidak ingin bebas. Ia ingin orang lain merasakan apa yang ia rasakan. Selamanya, dengan menyentuhmu, kau telah mengambil sebagian beban itu. Kau telah menjadi wadah baru." Kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Benar, aku merasakannya sekarang. Di dalam diriku, sebuah kehampaan dingin yang berisi lautan kesedihan dan kemarahan yang tak beralasan. Dan di balik kehampaan itu, ada sesuatu yang lain. Kehadiran asing. Aku pulang ke kota. Hidupku berubah total. Channel vlog misteriku. Kuhapus semua kontennya. Aku tidak bisa lagi membongkar mitos. Karena sekarang aku tahu, beberapa mitos adalah kebenaran yang menyamar. Aku mencoba kerja kantoran biasa. Tapi setiap malam, saat senja mulai turun, suara itu datang. Tawa melengking perempuan. Kadang jauh, kadang dekat, kadang seolah berasal dari dalam kamarku sendiri. Dari dalam kepalaku, aromanya juga, aroma melati pekat yang tiba-tiba muncul di ruangan tertutup, diikuti bau besi darah. Dingin yang tidak wajar menyergap, bahkan di musim panas. Dan
Mimpi buruk yang sama, aku tergantung di dahan beringin tua, melihat janinku sendiri terlepas dan jatuh ke kegelapan di bawah, sementara tawa Siti Kuntilanak menggema di sekelilingku. Aku tahu, ia tidak pergi, ia tidak akan pergi. Sebagian dari dirinya, dari rasa sakitnya yang abadi, sekarang bersemayam di dalam diriku. Pak Jaya benar, aku bukan lagi Rian sang pemburu misteri. Aku telah menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Bagian dari legenda beringin tua. Aku adalah korban berikutnya. Dan seperti Siti, seperti Doni, dan seperti banyak yang hilang sebelum kami, aku akan membawa rasa sakit ini bersamaku. Selamanya, tawa itu akan terus mengikutiku, menggerogoti jiwaku, mengingatkanku bahwa terkadang, beberapa cerita hantu tidak perlu dibuktikan. Mereka hanya perlu dihindari. Dan aku telah gagal. Sekarang, aku membayar harganya. Setiap detik, setiap napas, setiap tawa melengking yang hanya kudengar, di tengah kesunyian malammu. Tamat. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like and share, dan juga subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya.